Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen dasar-dasar ekonomika mikro, yaitu Pak Bambang Suprayitno MSc, serta yang kami sayangi dan kami banggakan teman-teman dari Pendidikan Ekonomi C20. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi Ordinal Utility dan Consumer Equilibrium. Selamat menyimak. Sebelumnya, perkenankan kami dari kelompok 4 kelas C20 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Kotrunada Asri Pertiwi dengan NIM 20804244417. Lalu yang kedua Sari Kusumawati dengan NIM 20804244419. Lalu yang ketiga yaitu Chandrika Septivia dengan NIM 20804244424. Dan yang terakhir yaitu Husna Naimah dengan NIM 20804244431. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami berikan yaitu yang pertama, budget line, lalu consumer equilibrium, lalu substitution dan income effect, lalu change of price and income, dan yang terakhir yaitu demand derivation. Materi yang pertama adalah budget line atau garis anggaran. Budget line sendiri merupakan garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dari dua macam barang yang berbeda yang dapat dibeli oleh konsumen dengan pendapatan tertentu. Jadi, keterbatasan pendapatan konsumen dalam mengalokasikan pendapatannya dapat digambarkan dengan budget line. Jika dalam kurva indifferent menjelaskan tentang konsumsi dua jenis barang yang memberikan kepuasan yang sama, maka budget line juga ada yang sama, yaitu dari segi pengeluaran konsumen. Sama seperti kurva indifferent, budget line juga mempunyai dua sumbu yaitu barang X dan barang Y yang kita konsumsi. Sama seperti kurva indifferent, budget line juga mempunyai dua sumbu yaitu barang X dan barang Y yang kita konsumsi. Budget line menunjukkan jumlah maksimum dua jenis barang X dan Y yang dapat dibeli dengan sejumlah pendapatan tertentu. Faktor utama yang harus diketahui yaitu harga produk barang X, harga produk barang Y, jumlah produk X dan Y, dan pendapatan konsumen. Sehingga didapatkan fungsi anggaran yaitu PX kali QX plus PY kali QY sama dengan I. Berikut adalah grafik budget line atau garis anggaran. Terlihat terdapat sumbu barang X dan barang Y, di mana terdapat pula I per PY dan I per PX. I per PY sendiri adalah intercept atau titik potong pada sumbu vertikal, sedangkan I per PX adalah intercept atau titik potong pada sumbu horizontal. Dalam grafik tersebut ditunjukkan PX per PY yang dimaksud adalah nilai koefisien yang menunjukkan slope atau kemiringan dari garis anggaran. Dalam budget line terdapat pergeseran garis anggaran. Pergeseran garis anggaran disebabkan oleh yang pertama, perubahan harga relatif yang disebabkan pada perubahan salah satu barang sedangkan harga barang lain tetap dan pendapatan juga tetap. Kemudian yang kedua, perubahan pendapatan dengan asumsi PX dan PY tetap. Dan yang ketiga, perubahan seluruh harga secara proporsional dengan asumsi pendapatan tetap. Yang pertama adalah perubahan harga pada salah satu barang. Contohnya, jika harga barang X naik, maka BL akan berputar searah jarum jam. Dapat kita lihat pada grafik di bawah ini. Terjadinya perubahan pada salah satu harga barang yaitu barang X, dan dalam hal ini asumsi pendapatan konsumen adalah tetap. Sehingga ketika harga barang X naik, maka kemampuan konsumen untuk membeli barang X akan menurun, sedangkan barang Y tetap. Mengapa berputar searah jarum jam?
karena fungsi anggaran yang baru menghasilkan perubahan pada slope-nya saja. Terlihat dia itu garis yang semula berada pada warna biru, kemudian berputar searah jarum jam menuju garis anggaran berwarna merah. Contoh selanjutnya yaitu jika harga X turun, maka BL akan berputar berlawanan jarum jam. Sama halnya seperti contoh yang sebelumnya, ketika harga X turun, maka kemampuan konsumen dalam membeli barang X akan meningkat, sedangkan barang Y tetap. Sehingga garis anggaran yang semula berada pada warna merah, kemudian berputar berlawanan jarum jam menuju garis anggaran berwarna biru. Kemudian, terdapat perubahan pendapatan dengan asumsi harga X dan harga barang Y tetap. Perubahan pada pendapatan akan menyebabkan BL bergeser. Contohnya, jika pendapatan semakin kecil, maka budget line akan bergeser ke kiri. Dapat terlihat pada grafik di samping. Mengapa bergeser ke kiri? Ketika pendapatan semakin kecil, maka kemampuan untuk membeli barang X dan barang Y pada harga yang sama akan mengalami penurunan, sehingga semula garis anggaran yang berada pada warna merah bergeser ke kiri menjadi garis anggaran yang berwarna hijau. Kemudian, jika pendapatan semakin besar, maka budget line akan bergeser ke kanan. Ketika pendapatan semakin besar, maka kemampuan untuk membeli barang X dan barang Y pada harga yang sama akan mengalami peningkatan, sehingga semula garis anggaran berwarna merah akan bergeser ke kanan menuju garis anggaran berwarna biru seperti grafik di samping. Dalam hal ini juga berlaku perubahan pada seluruh harga secara proporsional dengan asumsi pendapatan tetap. Dalam hal ini, grafik tersebut berlaku pada perubahan seluruh harga secara proporsional dengan asumsi pendapatan yang tetap. Berikut adalah contoh soal dari budget line atau garis anggaran. Konsumen yang memiliki pendapatan sebesar Rp500.000 dan uang tersebut digunakan untuk membeli pakaian dan buku pelajaran. Adapun harga pakaian adalah Rp20.000 per unit dan harga buku adalah Rp25.000 per unit. Berapa kemungkinan dari kombinasi pakaian dan buku tersebut? Jika diketahui masing-masing variabel X adalah pakaian dan Y adalah buku, dan Y atau pendapatan konsumen sebesar Rp500.000. Sedangkan PX atau harga pakaian adalah Rp20.000 per unit dan PY atau harga buku sama dengan Rp25.000 per unit. Jumlah X adalah pendapatan dibagi harga X atau Rp500.000 dibagi Rp20.000 sama dengan 25 unit. Sedangkan jumlah Y atau jumlah buku sama dengan Rp500.000 dibagi Rp25.000 sama dengan 20 unit. Sehingga budget line dapat digambarkan pada grafik di samping, di mana kuantitas pakaian adalah 25 dan kuantitas buku adalah 20. Jadi konsumen akan menghabiskan uangnya untuk membeli pakaian dan buku. Konsumen dapat membelanjakan uang tersebut untuk membeli berbagai alternatif kombinasi pakaian dan buku. Jika seluruh uang yang ada dibelanjakan untuk membeli pakaian, maka konsumen akan dapat membeli 25 potong pakaian. Adapun jika digunakan untuk membeli buku, konsumen dapat membeli 20 buku. Materi selanjutnya adalah consumer equilibrium atau keseimbangan kepuasan konsumen. Seorang konsumen ketika melakukan kegiatan konsumsi akan mengupayakan untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal atau maksimum. Namun dalam upayanya tadi, ia dibatasi oleh adanya budget line atau anggaran yang ia punya. Keseimbangan kepuasan konsumen hanya akan terjadi apabila kurva indifference tertinggi bersinggungan dengan garis anggaran dan terjadi pada titik singgung antara kurva indifference tertinggi dan garis anggaran. Kurva indifference di sini menunjukkan kepuasan yang akan ia peroleh, dan garis anggaran merupakan
menunjukkan anggaran yang konsumen tadi punya. Dari dua pernyataan kalimat ini, yang menunjukkan keadaan tersebut adalah titik A. Karena titik A merupakan titik singgung antara budget line atau garis anggaran dan kurva indifference tertinggi yaitu IC2. Di sini IC2 dianggap yang paling tinggi karena IC2 yang bersinggungan dengan budget line. Tidak menggunakan IC3 maupun IC1 karena meskipun IC3 di sini sebenarnya yang paling tinggi, namun karena IC3 berada di luar atau di sebelah kanan budget line, maka IC3 tidak bisa untuk dibeli atau dikonsumsi oleh konsumen karena berada di luar garis anggaran yang ia punya. Dan tidak menggunakan IC1 karena IC1 tidak bersinggungan dengan garis anggaran melainkan berpotongan, misalkan di sini pada titik B dan berpotongan pada titik C. Sehingga keseimbangan kepuasan konsumen hanya akan dapat terjadi apabila terjadi pada titik A, yaitu konsumen mengkonsumsi barang sejumlah X1 dan barang Y sejumlah Y1. Syarat untuk tercapainya keseimbangan kepuasan konsumen ada dua, yaitu yang pertama dalam rumus MUX per PX sama dengan MUY per PY, atau rumus tersebut bisa diubah bentuknya menjadi MUX kali PY sama dengan MUY kali PX. Kemudian syarat yang kedua terdapat dalam bentuk rumus PX kali QX plus PY kali QY kurang dari sama dengan M. PX merupakan harga barang X, QX adalah kuantitas atau jumlah barang X, PY adalah harga barang Y, dan QY adalah kuantitas atau jumlah barang Y. Kemudian M di sini adalah anggaran yang dipunyai konsumen, dan di sini menggunakan tanda kurang dari sama dengan karena konsumen harus mengupayakan agar barang yang ia beli tadi berada di dalam atau tidak melebihi budget line atau garis anggaran yang ia punya. Selanjutnya adalah contoh soal dari consumer equilibrium atau keseimbangan kepuasan konsumen. Soalnya adalah seorang konsumen mengkonsumsi barang X dan Y yang total kepuasannya ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut. Persamaan total kepuasan dilambangkan sebagai TU. TU sama dengan 10X plus 24Y min 0,5X kuadrat min 0,5Y kuadrat, dengan harga barang X adalah Rp2 dan harga barang Y adalah Rp6. Dan anggaran yang dimiliki konsumen tersebut sebesar Rp44. Berapakah jumlah masing-masing barang agar konsumen memperoleh kepuasan maksimum dan berapakah total kepuasannya? Terdapat dua pertanyaan di sini, yaitu berapakah kuantitas barang agar konsumen dapat memperoleh kepuasan yang maksimum, dan berapakah total kepuasan yang akan ia dapatkan dengan mengkonsumsi jumlah barang yang dicari tadi. Pertama yang diketahui adalah persamaan total kepuasan, yaitu TU sama dengan 10X plus 24Y min 0,5X kuadrat min 0,5Y kuadrat, dan harga barang X yaitu Rp2, kemudian harga barang Y yaitu Rp6, dan anggaran yang dipunyai konsumen adalah Rp44. Kemudian yang ditanyakan adalah A, kuantitas atau jumlah barang X dan kuantitas atau jumlah barang Y, kemudian yang B adalah total kepuasan yang dapat konsumen peroleh. Untuk menjawab soal yang pertama, kita harus menggunakan dua syarat, yaitu yang sudah disebutkan pada awal tadi, yang dua rumus tadi. Syarat pertama,
rumusnya adalah MUX kali PY sama dengan MUY kali PX. Di sini harga barang Y dan harga barang X sudah diketahui, yaitu Rp2 dan Rp6 tadi. Namun MUX dan MUY belum diketahui, dan untuk mencari nilai MUX dan MUY, kita bisa menurunkan persamaan total kepuasan yang sudah diketahui pada soal tadi. Total kepuasannya, persamaannya adalah TU sama dengan 10X plus 24Y min 0,5X kuadrat min 0,5Y kuadrat. Di sini jika persamaan TU ini diturunkan oleh X, maka akan diperoleh MUX sama dengan 10 min X. Dari sini akan diperoleh 10 min X. Kemudian jika persamaan TU ini diturunkan terhadap Y, maka akan diperoleh MUY sama dengan 24 min Y. Dari sini akan diperoleh 24 min Y. Seperti ini. Kemudian setelah diketahui MUX dan MUY-nya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus pertama tadi, menjadi MUX kali PY sama dengan MUY kali PX menjadi 10X kali 6, 24Y kali 2. Kemudian tinggal dikalikan menjadi 60 min 6X sama dengan 48 min 2Y. Min 2Y di sini diubah ke ruas kiri menjadi 2Y sama dengan min 6X dipindah ke ruas kanan dan 48 dikurangi 60 menjadi 60X min 12. Kemudian persamaan ini disederhanakan dengan cara dibagi 2 menjadi 2Y dibagi 2 sama dengan Y, 6X dibagi 2 menjadi 3X, min 12 dibagi 2 menjadi min 6, sehingga diperoleh persamaan Y sama dengan 3X min 6. Kemudian lanjut ke syarat kedua, yang rumusnya adalah ini. Karena sudah diketahui harga barang X dan harga barang Y, maka tinggal dimasukkan yaitu Rp2 dan Rp6. Di sini kuantitas barang X dan barang Y disimbolkan sebagai X dan Y. Kemudian karena Y tadi sudah diketahui pada syarat pertama, yaitu Y sama dengan 3X min 6, maka tinggal dimasukkan menjadi 2X plus 6 kali 3X min 6 sama dengan anggaran, yaitu 44. Kemudian tinggal dikalikan menjadi 2X plus 18X min 36 sama dengan 44. 36 di sini dipindah ke ruas kanan menjadi 44 plus 36 menjadi 20 dan 2X ditambah 18X menjadi 20X sama dengan 80. Kemudian disederhanakan dengan cara dibagi 20. 20X dibagi 20 menjadi X dan 80 dibagi 20 menjadi 4. Karena sudah diketahui X sama dengan 4, maka tinggal disubstitusikan X sama dengan 4 tadi ke persamaan Y sama dengan 3X min 6. Menjadi Y sama dengan 3 kali 4 min 6 dan Y adalah 6. Maka diketahui jumlah barang X adalah 4 dan jumlah barang Y adalah 6. Dengan mengkonsumsi barang X sejumlah 4 dan barang Y sejumlah 6, maka konsumen akan mendapatkan kepuasan yang maksimum. Kemudian berlanjut ke soal yang kedua.
Yang ditanyakan pada soal yang kedua adalah berapa total kepuasan dari mengkonsumsi sejumlah barang X4 dan jumlah barang jumlah barang X4 dan jumlah barang Y6. Rumus atau persamaan yang diketahui dari soal tadi, TU sama dengan 10X plus 24Y min 0,5X kuadrat min 0,5Y kuadrat. Dari soal yang pertama tadi, setelah diketahui X adalah 4 dan Y adalah 6, tinggal dimasukkan ke persamaan TU tadi. Di sini dimasukkan 4, di sini 6, 4, 6. Kemudian menjadi 10 kali 4 plus 24 kali 6 min 0,5 kali 4 kuadrat min 0,5 kali 6 kuadrat. Kemudian diperoleh TU sama dengan 40 plus 144 min 8 min 18. Sehingga total kepuasan yang dapat diperoleh konsumen adalah sebesar 158 satuan kepuasan. Kemudian materi yang ketiga adalah substitution effect dan income effect. Yang pertama ada substitution effect atau efek penggantian. Merupakan perubahan cita rasa konsumen dalam mengonsumsi suatu barang apabila dibandingkan dengan barang lain akibat perubahan harga barang tersebut. Substitution effect terjadi karena yang pertama, harga relatif barang berubah ketika harga berubah. Yang kedua, konsumen akan membeli lebih banyak barang yang harga relatif lebih murah. Demikian dengan sebaliknya. Ketiga, ketika harga suatu barang turun, maka substitution effect selalu membuat permintaan barang tersebut meningkat. Kemudian yang kedua ada income effect atau efek pendapatan. Merupakan pengaruh atau akibat perubahan harga suatu barang terhadap pendapatan konsumen yang menggunakan barang yang mengalami perubahan harga. Income effect terjadi karena yang pertama, perubahan pembelian barang yang dikonsumsi akibat peningkatan kemampuan daya beli pada level harga yang tetap atau konstan. Yang kedua, ketika harga suatu barang turun, maka sebenarnya mengalami peningkatan pendapatan secara real. Yang ketiga, ketika pendapatan seseorang naik, maka permintaan barang yang diminta dapat naik atau turun tergantung jenis barangnya. Selanjutnya merupakan contoh dari substitution effect dan income effect, yaitu adanya efek perubahan harga pada konsumsi Budi. Kita ambil contoh di sini, Budi mengkonsumsi ikan dan mangga. Awalnya diasumsikan harga mangga $1 dan harga ikan $4. Kemudian diasumsikan bahwa harga ikan yang awalnya $4 turun menjadi $2. Karena penurunan harga tadi, batas anggaran berotasi ke kanan. Batas anggaran yang awalnya adalah ini menjadi ini, berotasi ke kanan. Karena yang berubah hanyalah harga ikan dan harga mangga. Selanjutnya, dengan adanya efek perubahan harga tadi, akan menyebabkan dua hal pada konsumsi Budi, yaitu efek pendapatan atau income effect dan efek substitusi atau substitution effect. Yang pertama kita bahas substitution effect. Dengan turunnya harga ikan, membuat harga mangga relatif lebih mahal dan membuat harga ikan relatif
lebih murah dibandingkan harga mangga. Sehingga Budi membeli lebih sedikit mangga dan membeli lebih banyak ikan. Bisa dilihat awalnya Budi membeli pada titik A dengan kuantitas ikan di sini dan membeli kuantitas mangga di titik ini, berubah dengan adanya substitution effect menjadi mengkonsumsi pada titik B dengan jumlah ikan di titik ini dan jumlah mangga turun di sini. Dengan kuantitas ikannya geser ke kanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa substitution effect mengakibatkan Budi mengkonsumsi lebih banyak ikan dan mengkonsumsi lebih sedikit mangga. Selanjutnya adalah income effect atau efek pendapatan. Seperti yang sudah dijelaskan pada pengertian income effect, pada materi pengertian income effect, ketika harga suatu barang turun, konsumen sebenarnya mengalami peningkatan pendapatan secara real. Jadi ketika barang turun, barang ikan turun, harga ikan turun, Budi mengalami peningkatan pendapatan. Turunnya harga ikan tadi menyebabkan meningkatnya purchasing power pendapatan Budi atau meningkatkan daya beli Budi karena pendapatannya naik. Sehingga Budi dapat membeli lebih banyak mangga dan ikan. Ia dapat membeli lebih banyak di kedua barang. Bisa dilihat, yang awalnya Budi membeli di titik B karena adanya substitution effect, kemudian dengan adanya income effect, Budi membeli di titik C. Awalnya Budi membeli di titik ini, kuantitas ikannya dan kuantitas mangganya di titik ini berubah. Baik, selanjutnya kita akan membahas change of price atau perubahan harga. Di sini kita akan membahas suatu soal yang mana kurvanya telah ditunjukkan. Jadi yang pertama kita misalkan pendapatan konsumen adalah 90.000. Karena ini kita membahas change of price, sehingga nantinya pendapatan konsumen akan tetap 90.000. Nah, yang pertama ini harga makanannya 6.000 dan harga pakaiannya 9.000. Maka pada permulaannya garis anggaran pengeluaran adalah AB. Nah, di sini AB di sini menunjukkan garis permulaannya yaitu harga makanan 6.000 sedangkan harga pakaian 9.000. Lalu selanjutnya dimisalkan harga pakaian naik menjadi 15.000 sedangkan harga makanan tetap. Akibat dari perubahan ini, pendapatan sebanyak 90.000 hanya dapat membeli 6 unit pakaian. Berarti garis anggaran pengeluaran bergerak dari AB ke arah seperti yang ditunjukkan oleh anak panah A, yang ini, yaitu menjadi garis AC. Nah, ini. Jadi, kita ketahui bahwa harga pakaian naik, sehingga dari garis permulaan AB, garisnya bergeser ke kiri, yaitu menjadi AC karena harga pakaian naik. Selanjutnya, kita misalkan harga pakaian menjadi 6.000, yang menyebabkan pertambahan jumlah pakaian yang dapat dibeli, yaitu menjadi 15 unit. Apabila semua pendapatan digunakan untuk membeli pakaian, maka garis anggaran pengeluaran sekarang berubah ke arah anak panah B. Yang ini yaitu menjadi garis AD. Sehingga dapat kita lihat di sini saat harga pakaian naik menjadi 15.000, ini gesernya ke kiri. Sedangkan jika harga pakaiannya turun, sehingga yang dapat dibeli semakin banyak, gesernya ke kanan. Nah, ini pergeseran garisnya ini hanya pada satu titik, yaitu pakaian, karena di sini yang
berubah harganya hanya harga pakaian, sedangkan harga makanan tetap di satu titik, yaitu titik A. Selanjutnya kita akan membahas perubahan pendapatan. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan membahas change of income atau perubahan pendapatan. Dapat dilihat di situ ada gambar yang sedikit berbeda dari gambar yang sebelumnya. Di sini kita dapat lihat bahwa yang bergeser bukan hanya satu titik tetapi dua titik. Mengapa bisa begitu? Kita coba pada contoh soal. Nah, ini pemisalan permulaan dalam gambar tersebut adalah pendapatan 90.000, harga makanan 6.000, dan harga pakaian 9.000. Maka pada permulaannya garis anggaran pengeluaran adalah PG. Ini kita lihat garis permulaannya PG. Kalau yang change of price tadi AB, di change of income ini permulaannya PG. Lalu kalau harga tetap dan pendapatan menurun menjadi 54.000, apakah akibatnya? Nah, kita lihat di sini pendapatan konsumen jadi 54.000. Jadi dapat kita lihat ini ada perubahan pada pendapatan sehingga sebanyak 9 unit makanan atau 6 unit pakaian dapat dibeli. Dengan demikian, garis anggaran pengeluaran telah bergeser secara sejajar ke kiri, yaitu seperti yang ditunjukkan oleh garis RS. Nah, diketahui ini tadi pendapatannya berubah sehingga kita punya dua opsi, yaitu 9 unit makanan atau 6 unit pakaian. Gesernya kemana? Ke kiri. Karena pendapatannya berkurang sehingga menjadi 9 unit makanan atau 6 unit pakaian. Nah, sebaliknya dengan adanya kenaikan pendapatan menyebabkan garis anggaran pengeluaran pindah sejajar ke kanan. Nah, contohnya kita lihat pendapatan pertama menjadi 108.000, sedangkan harga makanan dan pakaian tidak berubah. Pendapatan tersebut akan dapat membeli 18 unit makanan atau 12 unit pakaian. Maka garis anggaran pengeluaran pindah ke arah kanan, yaitu menjadi garis TU. Ya, ini pendapatannya naik sehingga kita punya dua opsi, yaitu mau membeli 18 unit makanan atau 12 unit pakaian yang ditunjukkan dari garis TU. Kita ganti warna, maaf, ini dihapus dulu, ganti warna, ini TU. Nah, dari latihan soal ini tadi kita dapat menyimpulkan pada change of income, kalau pendapatannya naik yang ini tadi, maka kurva geser sejajar ke kanan. Ya, ini ya ditunjukkan oleh garis TU. Ini kalau pendapatannya naik, sedangkan kalau pendapatannya turun, nah, kita dapat lihat di sini kurva geser sejajar ke kiri yang ditunjukkan oleh RS. Sekian penjelasan dari perubahan pendapatan. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kurva konsumsi pendapatan atau Income Consumption Curve, disingkat ICC. Pengertiannya yaitu suatu kurva yang menggambarkan perubahan kombinasi dua barang yang akan dibeli apabila pendapatan konsumen mengalami perubahan. Di sini pengaruh perubahan pendapatan konsumen terhadap keseimbangan konsumen ada dua. Yang pertama, pergeseran garis anggaran A1 ke A2 menunjukkan naiknya jumlah Y dan jumlah X disebabkan oleh naiknya anggaran konsumen. Yang dimaksud A1 dan A2 dapat kita lihat di sini. A1 dan A2 mengalami pergeseran di mana titiknya ini bergeser semakin tinggi. Lalu pengaruh perubahan yang kedua yaitu Income Consumption Curve atau ICC
yang merupakan tempat titik-titik keseimbangan atau equilibrium sebagai kombinasi produk yang dikonsumsi untuk memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat pendapatan. Asumsi pada kondisi ini adalah bila hanya pendapatan konsumen yang berubah, bukan oleh sebab lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kurva konsumsi pendapatan dibentuk dengan menghubungkan titik-titik persinggungan, di mana ketiga titik tersebut merupakan kepuasan maksimal pada garis kendala anggaran masing-masing. Selanjutnya yaitu kurva konsumsi harga atau Price Consumption Curve, disingkat PCC. Pengertiannya yaitu suatu kurva yang menggambarkan perubahan kombinasi dua barang yang akan dibeli apabila tingkat harga mengalami perubahan. Pengaruh perubahan harga terhadap keseimbangan konsumen yang pertama yaitu pergeseran garis anggaran A1 ke A2, naiknya jumlah X dan jumlah Y disebabkan oleh turunnya harga barang X. Di sini dapat kita lihat dari A1 ke A2 mengalami penurunan yang sedikit berbeda dari kurva konsumsi pendapatan sebelumnya. Karena yang kurva konsumsi pendapatan sebelumnya itu naik, sedangkan yang kurva konsumsi harga barangnya turun. Selanjutnya, Price Consumption Curve atau PCC merupakan kombinasi barang atau jasa yang dikonsumsi oleh konsumen yang memberikan kepuasan atau utilitas maksimum kepada konsumen pada berbagai tingkat harga. Asumsi pada kondisi ini adalah bila hanya terjadi penurunan harga salah satu barang bukan oleh sebab lain. Sehingga dari dua kurva ini dapat kita garis bawahi kalau kurva konsumsi pendapatan itu hanya pendapatan konsumen yang berubah. Sedangkan pada kurva konsumsi harga yaitu hanya terjadi penurunan harga salah satu barang. Sekian penjelasannya. Apabila ada pertanyaan silakan bisa bertanya di grup Facebook yang disediakan. Terima kasih. Demand derivation ordinal approach. Permintaan terhadap input merupakan permintaan turunan atau derived demand. Harga yang dibeli konsumen untuk suatu komoditi sama dengan marginal utility pertama. Menurut hukum kesatuan marginal yang semakin berkurang. Saat konsumen terus membeli lebih banyak unit komoditas, maka marginal utility-nya terus berkurang. Kemudian, turunan kurva permintaan dari kurva permintaan konsumen dapat dilihat sebagai ringkasan dari keputusan optimal yang muncul dari batasan anggaran dan kurva indiferennya. Dari gambar tersebut terdapat dua gambar kurva. Yang pertama, terdapat dua jenis barang yang berbeda, yaitu jumlah permintaan mangga dan jumlah permintaan ikan. Kemudian, pada kurva yang kedua, hanya terdapat satu jenis barang saja, yaitu ikan. Indikatornya harga ikan dan jumlah permintaan ikan. Contoh, diketahui harga ikan sebesar $4 dan permintaan Pak Budi sebanyak 150 ikan. Jika kurva permintaan menghubungkan harga dengan kuantitas, maksud dari kalimat tersebut adalah harga sangat mempengaruhi kuantitas atau jumlah permintaan karena memiliki hubungan terbalik. Kemudian, dimisalkan harga ikan mengalami penurunan menjadi $2, sehingga titik optimalnya adalah titik B, ketika kuantitas Pak Budi sebesar 350. Ini merupakan beberapa gambar kurva. Kurva yang pertama, terdapat harga ikan $4
dan jumlah permintaan ikan sebanyak 150, maka ditemukan titik A. Kedua, terdapat harga ikan mengalami penurunan menjadi $2. Dan kurva yang ketiga, titik A merupakan harga ikan dan jumlah permintaan ikan sebelum harga mengalami penurunan. Dan titik B merupakan harga ikan dan jumlah permintaan ikan setelah mengalami penurunan harga. Kemudian, pada kurva tersebut dapat dihubungkan antara titik A dan titik B, maka akan mendapatkan kurva permintaan ikan. Yang sebelumnya harga ikan $4 dengan permintaan 150. Dan ketika harga turun menjadi $2, maka permintaan menjadi 350. Ada hubungan terbalik antara harga dan jumlah ikan yang diminta. Kemudian, pada kurva pertama, Y merupakan kuantitas barang A, dan X merupakan kuantitas barang B. Untuk kurva di bawahnya, terdapat P dan X. P merupakan harga barang, dan X merupakan kuantitas barang. Penerapan kedua kurva di atas menghasilkan titik A dan titik B yang merupakan kurva sebelum dan sesudah perubahan harga, yang mempengaruhi jumlah permintaan. Berikut ini adalah berita yang berkaitan dengan materi kami. Berita ini berjudul "Harga beras di petani turun, kok di konsumen malah naik". Berita ini kami ambil dari CNBC Indonesia yang ditulis oleh Lydia Julita Sembiring pada 1 Maret 2021. Jakarta, CNBC Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan harga beras pada Februari 2021 turun di tingkat petani dibandingkan bulan sebelumnya, atau disebut month to month atau MTM, tetapi justru semakin mahal di tingkat konsumen. Harga gabah di tingkat petani turun 3,31% MTM, sementara tingkat penggilingan juga lebih rendah 0,08%. Di level grosir, beras alami kenaikan 0,05% dan tingkat eceran yang dijual ke konsumen ada kenaikan 0,20%. Namun, dikarenakan tipisnya perubahan harga, maka harga beras masih dianggap stabil. Bisa disimpulkan harga beras stabil dan kita harap tetap stabil di 2021, kata Kepala BPS Suharyanto dalam konferensi pers virtual Senin 3 Januari 2021. Kecuk, sapaan akrabnya, mengatakan pada beberapa wilayah sudah terlihat adanya panen, walaupun diperkirakan musim panen baru akan terjadi di April 2021. Kita lihat beberapa wilayah sudah masuk wilayah panen yang jatuh pada Maret dan April, ujarnya. Akan tetapi, ada permasalahan akibat tingginya curah hujan yang mengganggu kualitas gabah. Maka dari itu, harga gabah di tingkat petani lebih rendah. Karena kadar air meningkat menjadi 19%. Karena pasokan sudah mulai banyak dan adanya penurunan kualitas gabah menyebabkan GKP alami penurunan, jelas Kecuk. Diketahui, nilai tukar petani atau NTP tercatat turun 0,15% menjadi 103,10 pada Februari 2021 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Ini disebabkan semakin rendahnya nilai tukar pada subsektor tanaman pangan dan peternakan. Sementara itu, nilai tukar usaha pertanian atau biasa disebut NUPT juga alami penurunan 0,27% menjadi 103,72. Penyebabnya juga berada pada subsektor yang sama. Berikut adalah link dari berita yang kami kutip. Silahkan apabila ada yang
ingin berkunjung ke link tersebut. Sekian berita dari kami. Terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semua. Untuk yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pendapat atas presentasi kami persilakan bisa langsung komen di kolom komentar yang ada di Facebook grup mikroekonomi. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.